Halo, balik lagi di pengen cerita aja sama gua Aksa. Kali ini gua akan mereview sebuah buku kumpulan puisi karya sepasang suami istri. Judulnya adalah Kiat-Kiat Menyembuhkan Lara, karangan Niskala dan Asef Saiful Anwar. Buku ini diterbitkan oleh penulis Niskala dan Asef Saiful Anwar, penyelia naskah Ipang Pamungkas, tata letak oleh Wardiantoro, ilustrasi isi dan sampul gambarnya itu dari Fajar Book. Cetakan pertama tahun 2020. Buku ini baru banget terbit, diterbitkan oleh Sirah Media yang terletak di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Kalimat pertama dari buku ini adalah yang menumbuhkan bahagia, yang meninggalkan lara. Ya, gue udah selesai baca buku ini dan gue bisa bilang buku ini itu berisi puisi-puisi, ya, kumpulan puisi di mana isinya itu tentang cerita mereka, cerita antara Mbak Niskala dan Mas Asep Saiful Anwar, sepasang suami istri yang berbahagia sebab mereka berdua baru saja dikaruniai seorang putra bernama Jiwa. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kurang lebih di Kiat-Kiat Menyembuhkan Lara ini, Mbak Niskala terutama itu adalah, gue bisa bilang, temen gue. Dia suka berbagi cerita dan beberapa ceritanya adalah tentang suaminya saat ini. Nah, yang menarik adalah puisi-puisi yang akhirnya ditulis Mbak Niskala secara tidak langsung juga menceritakan, secara tersirat menceritakan apa yang pernah Mbak Niskala ceritakan ke gua, dan yang akhirnya membuat ya gue bisa bilang ini keuntungan buat gua karena gue bisa menikmati buku ini. Gue bisa lebih menikmati buku ini dibandingkan orang lain karena sebagian ceritanya gue udah tahu, dan ketika gue baca beberapa puisi, gue akan bisa, oh, puisi ini menceritakan tentang cerita waktu itu. Kurang lebih itu adalah isi dari buku ini. Kemudian hal-hal menarik yang akhirnya bisa kita ambil dari buku ini: satu, kita bisa tahu bahwa cinta, jodoh, dan banyak hal lainnya seringkali kita nggak pernah duga dari mana asalnya. Dan Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan meski kita nggak pernah tahu kapan. Jadi mungkin kita harus merasakan berulang-ulang kali rasa kekecewaan sampai akhirnya Tuhan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Apa yang kita semua butuhkan itu satu, kebahagiaan. Kapan datangnya kita nggak tahu kapan. Di kumpulan puisi ini kita akhirnya juga bisa tahu bahwa Mbak Niskala pada akhirnya menemukan Mas Asep itu tidak tiba-tiba, tidak langsung gitu saja, tapi ada rasa kecewa yang berulang kali mampir ke dalam hidupnya. Dan satu hal lain yang menarik, gue nggak pernah tahu bagaimana Mas Asep menilai seorang Mbak Niskala, atau bagaimana Mas Asep akhirnya menceritakan kisah awal mula mereka bertemu, awal mula perasaan Mas Asep terhadap Mbak Niskala. Tapi
di dalam buku kumpulan puisi ini, satu hal yang akhirnya gue bisa terima, gue bisa rasakan sebagai sesama lelaki ya, bahwa dalam puisi-puisi Mas Asep, gue sebagai seorang laki-laki itu merasa terwakili pada satu hal, bahwa sebagai seorang laki-laki kita seringkali merasa khawatir, sendiri terhadap pasangan kita. Tapi bukan karena kita merasa salah, bukan. Tapi hal yang paling sering terjadi adalah ketika kita sebagai seorang laki-laki itu khawatir bahwa kita membuat pasangan kita, bahwa apa yang kita lakukan saat ini atau nanti itu membuat khawatir pasangan kita. Karena kalau misalnya orang bilang bahwa laki-laki itu mainannya logika, mungkin itu adalah logika awal yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Bagaimana seorang laki-laki menjaga perasaan perempuan, mungkin itu. Karena bagi seorang laki-laki kita tuh nggak pernah mau menghadirkan tanya yang pesta-pora di dalam kepala para wanita. Ada banyak laki-laki yang akhirnya kemana dia akan pergi ngabarin. Tapi ketika ada banyak laki-laki yang akhirnya memilih untuk tidak mengabarkan kemana dia akan pergi, mungkin pada dasarnya satu, karena dia tidak mau wanitanya khawatir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan saya bisa bilang buku ini cocok sebagai teman menunggu, karena buku ini itu sederhana, ringan, namun berkesan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Buku ini cocok sebagai teman menunggu karena kita bisa membacanya hanya dengan sekali duduk. Artinya gue bisa bilang kita nggak butuh waktu lama untuk menyelesaikan buku ini dari awal sampai selesai. Itu yang menyenangkan. Lalu kemudian bagian paling berkesan dari buku ini, saya bisa bilang buku ini bisa dibaca oleh siapa saja yang punya keterikatan dengan cinta, punya keterkaitan dengan cinta. Kamu yang sedang berusaha atau bahkan kamu yang sudah disia-siakan oleh dia, kamu dapat, ya kalian bisa kalian bisa melahirkan semangat kembali, kalian bisa melahirkan lagi semangat yang pernah hilang di beberapa puisi dalam buku ini. Kemudian bahkan buat kita yang sudah merasa bahagia atau sudah punya hubungan istimewa dengan pasangan, di sini ada tiga tulisan yang benar-benar menggunakan judul kiat-kiat, entah itu kiat-kiat menyembuhkan lara, dan pokoknya seingat saya ada 3 judul. Ketiga kiat-kiat tersebut buat saya itu adalah bagian yang paling menarik. Bahkan mungkin ada satu judul, kalau saya tidak salah ingat, judulnya adalah, sebentar, kiat-kiat menjaga kemesraan. Mungkin pada waktunya nanti saya akan benar-benar mencoba tentang kiat-kiat menjaga kemesraan. Saya kasih tahu satu. Kiat-kiat menjaga kemesraan: 1. Tidak menggunakan ponsel selama diranjang. Gunakan waktu untuk bercinta selelah-lelahnya di sana. Itu review gue tentang buku Kiat-kiat Menyembuhkan Lara.
Buku ini sederhana, ringan, dan menarik buat siapa saja yang mau memulai membaca karya sastra, karena ada banyak diksi-diksi yang bisa kita pelajari di sana. Itu aja dari gua, terima kasih. Sampai ketemu di review buku-buku lain yang akan gue bahas selanjutnya. Sampai jumpa.